Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Shalom sahabat muda, senang dan bersyukur dapat kembali menjumpai sahabat muda melalui acara Youth for Christ. Saya Pendeta Retno Ngapon dari PGI Wilayah DKI Jakarta. Renungan kita pada hari ini Selasa 18 Februari 2025 dituliskan oleh Bapak Ian Calvin Pindo. Judul, Karena Tuhan. Tema ini didasarkan pada kitab Ezra 1 ayat 1 sampai 11. Sebelumnya, mari bersama kita berdoa. Bapa di surga, atas segala anugerah kehidupan yang Tuhan beri, kami bersyukur. Dan di dalamnya kami menyambut firman Tuhan yang terus meneguhkan dan memberi tuntunan dalam kehidupan kami. Sertailah dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan ungkapan syukur di dalam nama Yesus. Amin. Sahabat muda, yang akan menjadi pusat refleksi kita pada hari ini adalah Ezra pasal 1 ayat 1. Pada tahun pertama pemerintahan Kores, Raja Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, agar firman Tuhan yang diucapkan oleh Yeremia digenapi. Sahabat muda, dalam kehidupan beragama di dunia ini, ada pemahaman yang berlaku umum, yakni bahwa Allah, Ilah, Dewa, atau Tuhan dari suatu agama itu hanya akan memakai orang atau umat dari agama tersebut sebagai alat bagi para penganutnya. Eksklusivitas adalah salah satu ciri dalam beragama. Umat Israel dibuang oleh Tuhan ke negeri Babel selama 70 tahun. Yang menjadi persoalan utama bagi umat Israel bukanlah apakah mereka hidup nyaman atau sengsara di negeri orang, melainkan bahwa mereka tak dapat beribadah kepada Tuhan di Yerusalem. Bagi umat Israel, tidak dapat beribadah di Yerusalem adalah persoalan yang sangat besar. Ibadah di tempat lain bahkan dianggap bukan ibadah. Menyembah Tuhan harus di Yerusalem. Israel dibawa ke pembuangan di Babel karena Tuhan. Lalu mereka kembali ke Yerusalem pun karena Tuhan. Melalui Kores yang digerakkan hatinya oleh Tuhan, umat Israel dibebaskan dan kembali ke Yerusalem. Tuhan dapat memakai siapapun untuk menjadi alatnya, baik untuk menghukum atau membebaskan. Sahabat muda, hari ini kita belajar bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dapat memakai siapapun. Itu artinya kita tidak dapat mengatur Tuhan untuk bertindak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita tidak dapat membatasi Tuhan untuk memakai siapa saja yang akan diutusnya sebagai alat. Ini tidak boleh dipahami bahwa Tuhan memperalat siapa saja demi tujuannya. Menjadi alat di tangan Tuhan berarti dipakai untuk kebaikan bersama yang lebih luas. Kita dapat dipakai Tuhan bagi kebaikan orang lain yang berbeda iman dari kita, sama seperti Tuhan memakai orang lain demi kebaikan kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dan membawa diri kita dalam doa. Terima kasih Bapa, di dalam hidup ini kami berjumpa dengan banyak orang yang Tuhan utus, yang Tuhan kirim untuk menjadi perpanjangan
tangan-Mu memberkati kami. Dan kiranya firman-Mu hari ini menuntun kami untuk juga dapat menjadi penolong bagi yang lain. Memberikan diri kami dipakai oleh Tuhan sebagai alat-Mu, alat damai sejahtera, alat kebaikan, alat berkat. Inilah hidup kami Tuhan, pakailah seturut kehendak-Mu bagi kehidupan yang lebih baik. Doa dan penyerahan ini kami bawa hanya di dalam nama Yesus. Amin. Sahabat muda sekalian, demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman yang lain. Tuhan memberkati.